Iya ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Bella ya. Iya, iya. Terima kasih Mbak Nabila atas kedatangannya di sini sudah memimpin panggilan mereka itu. Bina, sangat-sangat terima kasih. Nanti Mbak Bella ke sini. Ini kegiatan apa? Saya radio. Bina, di radio ya? Kegiatan apa di radio? Siaran. Siaran di belakang. Jadi di situ ekstra ya? Iya. Ekstra radio. Baik. Kabarnya Mbak Bina bagaimana? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Ibu? Barang kabarnya juga baik juga. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, gimana kalau kita berdoa dulu agar kegiatan kita di hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dan dilancarkan. Gitu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oh ya, Mbak Bina tahu nggak dipanggil ke sini ada apa? Tidak tahu. Tidak tahu ada apa ya. Jadi tadi Mbak Bina sudah di sini melaksanakan kegiatan radio ya. Terus ini kegiatannya bersama Forum. Nah, Mbak Bina, kita itu mau melaksanakan kegiatan konseling individu. Jadi ada asas-asasnya, ada kode etiknya. Keterbukaan. Ini bisa menyampaikan semua masalah yang ada. Masalah apapun, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir, bisa disampaikan ke forum. Tidak usah ditutup-tutupi, ya. Biar apa? Biar nanti masalahnya bisa terselesaikan. Selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi nanti Mbak Nabila menyampaikan semua masalah Mbak Nabila, ya. Dan yang tahu permasalahan itu adalah Bu Alam dan Mbak Nabila. Gitu ya. Dan Bu Alam akan menjaga permasalahan Mbak Nabila, tidak akan berbocor ke yang lain, karena itu sudah menjadi kode etik ya dari kan ya Mbak ya, seperti itu. Paham ya Mbak ya? Paham. Nah, tadi asasnya kerahasiaan dan selanjutnya kesukarelaan. Nah, Mbak Nabila datang ke sini tadi dipaksakan datang ke sini dengan sukarela. Namanya adalah asas kesukarelaan. Jadi tidak ada keterpaksaan. Kalau keterpaksaan pastikan nanti sudah ada masalah datang karena terpaksa. Jadi intinya itu adalah kesukarelaan. Paham ya? Beda semacam langkah-langkahnya ya, di langkah-langkah dari kegiatan konseling individu. Konseling individu nanti kita itu menggunakan teknik kontrapelaku. Tidak pernah dengar kontrapelaku. Maksudnya di sini adalah perjanjian dua orang atau yang terikat di sini untuk menyelesaikan masalah, ya, biar masalahnya terselesaikan. Nanti Mbak Nabila coba sama setelah ada kontrak seperti itu ya. Dan Mbak Nabila perasaannya datang sini gimana? Senang. Kenapa senang? Karena akan mengungkapkan masalah sehingga nanti akan mendapatkan solusi. Seperti itu ya. Alhamdulillah kalau Mbak Nabila memang menyetujui, nanti kita melakukan
melakukan kegiatan konseling individu, maka disediakan nanti menandatangani surat pernyataan atau lembar pernyataan bahwa akan dilakukan kegiatan konseling individu. Ya, bersedia. Bersedia. Terima kasih. Nanti yang tanda tangan di samping pindah juga Bu Anu juga. Benar tuh belum namanya di singkat ya. Setuju? Juga sama. Karena sudah menandatangani surat pernyataan persetujuan bahwa Mbak Nabila setuju untuk kita melaksanakan kegiatan konseling individu. Baik, Mbak Nabila sudah siap? Sudah siap? Baik, kalau Mbak Nabila sudah siap untuk kita mengikuti kegiatan konseling individu, maka itu memasuki tahap inti. Nah, Mbak Nabila, kemarin ini kan baru kenal itu ya WA ya. Ya, dokter benar-benar tahu di ruang sini dan alhamdulillah benar-benar datang mengenai. Nah, kenapa? Tapi benar-benar tidak tahu ya. Nah, karena kemarin itu baru dapat laporan Mbak dari guru piket sama wali kelas Mbak Nabila. Bisa kok Bu Fajar atas apa aja. Kalau Mbak Nabila itu sering terlambat, betul kan? Ya, memang benar Bu. Biasanya ditegur oleh guru. Yang menegur guru piket? Ya, guru. Sama pembaca juga ditegur. Membaca guru gitu ya, gitu bersama. Terus kenapa sampai sering terlambat? Bisakah Mbak Nabila menceritakan? Ya, karena saya ketika di rumah itu banyak main HP Bu. Soalnya kalau pulang sekolah, saya biasanya main HP sampai sore, lalu sorenya saya kerja sampai malam jam 10. Setelah itu ketika waktu untuk istirahat, saya malah main HP sampai malam. Jadi saya kesiangan bangun. Bisa Mbak Nabila menceritakan kegiatan Mbak Nabila di sekolah apa saja? Kegiatan saya di sekolah, saya mengikuti kegiatan OSIS. Saya juga mengikuti radio, mengikuti lomba-lomba ketika dipilih oleh guru. Itu kalau di sekolah ya, kalau di rumah? Kalau di rumah, saya bekerja di sorenya. Main HP terus sampai malam. Ada nggak belajar di situ? Ada, ketika pulang dari bekerja, saya belajar sebentar, 10 menit, 15 menit. Setelah itu saya menghabiskan waktu saya untuk bermain HP sampai malam. Sampai Jam 12, kadang jam 1 baru tidur. Iya, tadi Mbak Nabila menceritakan itu ya di sekolah. Ternyata kegiatannya padat juga ya. Karena pulang dari sekolah itu jam berapa? Jam 2 ya Mbak? Jam 2. Di situ ada ekstra, lagi mengikuti ekstra radio. Kalau radio dari pagi dari Jumat. Iya, terus juga mengikuti lomba-lomba.
Lomba yang pernah diraih yang terakhir ini di bulan ini MTQ MTQ dapat juara berapa? juara 3 Tingkat apa itu Mbak? tingkat kabupaten. Pelajaran alhamdulillah ya. Terus katanya juga ada juara lagi tuh yang lomba bahasa Indonesia itu apa itu? Lomba pidato bahasa Indonesia. Oh, lomba pidato bahasa Indonesia. Jadi bulan ini sama keluarga sekalian mengikuti kegiatan lomba di sekolah. Ada kegiatan ekstra juga seperti OSIS, ikut juga OSIS. Jadi apa di OSIS di situ? Jadi mading, pengurus mading. Kendalanya apa tadi? Karena sering Main HP. main HP. Senang banget. Iya. Kita mungkin boleh diizinkan orang tua. Iya, boleh. Bila di sekolah itu ada kegiatan sekolah sampai sore tentunya sampai jam 2 mengikuti lomba dan mengikuti kegiatan ekstra juga tentunya pulang sekolah sudah merasa lelah gitu ya. Setelah pulang sekolah waktunya di situ dibuat istirahat tapi untuk main HP di rumah. Setelah di rumah Mbak Nabila ini sorenya Mbak Nabila bekerja. Kalau tahu bekerja apa itu? Membantu orang berjualan. Jualan di pinggir jalan tadi ya. Tentunya pulang sekolah sudah merasa lelah. Di situ Mbak Nabila belajar masih dari setelah itu sampai malam. Berarti di sini Mbak Nabila secara fisik sudah lelah. Karena Mbak Nabila lelah pagi, maka mencari kesenangan untuk sekedar beristirahat, melihat HP, main TikTok juga ya katanya ya. TikTok, IG, ya waktunya dihabiskan untuk kegiatan itu yang saya bisa. Oke, baru bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, boleh. Seperti itu, berarti Mbak Nabila belum bisa mengatur waktu atau memanage waktu secara seperti ini. Ini akan putarkan video tentang manajemen waktu. Ya. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat menentukan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diatur alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan yang terakhir merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah keberadaan dan peristiwa dalam suatu kemaslahatan. Untuk sistem manajemen waktu yang sukses, kita harus mengevaluasi waktu, mengembangkan beberapa hal yang untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, dari aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Olah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Selesai. Sudah memahami. Menurut Mbak Bella, tadi sudah melihat tayangan video yang berlebihan. Nah, apa yang Mbak Bella dari tayangan video tadi? Harus membuat jadwal kegiatan agar lebih disiplin dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang penting sesuai tujuan kita.
harus menjalankan sesuai dengan tujuan kita, jangan membuang-buang waktu. Seperti itu, apa yang tadi disampaikan pada kita itu memang benarnya bahwa kita itu harus pintar-pintar bagaimana kita menghabiskan waktu. Jadi sampai waktu yang ada itu disia-siakan dengan hal-hal yang tidak atau yang kurang dari kepentingan, yang kurang penting. Mungkin sebenarnya semua main itu cuma masuk penting, tapi ada hal yang jauh lebih berarti ada yang dilakukan. Ya, benar. Cepat kita bisa berbahaya. Paham pada dulu masuk paham ya. Untuk itu Mbak Nabila agar Mbak Nabila ini bisa melaksanakan kegiatan yang baik, Mbak Nabila membuat kontrak perilaku ya. Nah, kontrak perilaku ini nanti Mbak Nabila silahkan diisi. Nah, apa yang ingin Mbak Nabila tuangkan di situ? Ingin perubahan apa Mbak Nabila di situ? Tuangkan lagi lembar kontrak perilaku. Jadi Mbak Nabila nanti silahkan diisi ya, sebenarnya apa enggak. Terus yang mau dilakukan Mbak Nabila itu apa? Yang mau dirubah itu apa? Tulis di sini. Nanti di tangannya ada bilangnya ada Mbak Nabila. Kalau Mbak Nabila sudah menyetujui itu baru setuju, ya tanda tangan. Nah, selain apa yang Mbak Nabila inginkan tadi dituangkan di sini, maka apabila itu memang benar-benar Mbak Nabila lakukan, ya, dijalankan, berarti ada perubahan, gitu ya. Nah, kalau ada perubahan, nanti karena kita pakai kontrak perilaku, maka di situ Mbak Nabila akan mendapatkan reward. Namun, jika tidak dilaksanakan, artinya tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap seperti kemarin. Maka ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Jadi nanti yang dilakukan akan bisa dituangkan di sini. Jika memang sudah dilakukan apa yang diinginkan dituangkan di situ. Jika tidak dijalankan apa nanti dituangkan di situ. Nah, silakan di sini. Setuju tidak? Ya, setuju. Di sini. Ini diberikan nyaman dalam menulis ya. Menulis, coba kalau minta Mbak Nabila membacakan. Saya Nabila Syuka menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Kedua, memanajemen waktu dengan baik. Ketiga, membuat jadwal kegiatan agar lebih disiplin. Apabila usaha saya dianggap berhasil, bila pertama, berangkat sekolah tepat waktu, membuat jadwal setiap hari, dan memanajemen waktu yang baik. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan bermain HP lebih banyak ketika libur sekolah. Bila saya tidak berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan tidak bermain HP selama 1 minggu. Yakin 1 minggu bermain HP? Ya. Ini ya. Ini
sudah setujui. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Ini sudah mengikuti materi yang Mbak Nabila tulis. Yang ini benar-benar nanti digunakan atau digunakan saya. Ini nanti biar Mbak Nabila selalu ingat. Nanti akan kirim foto. Nanti akan kirim WA Mbak Nabila ya. Yang ini nanti akan simpan. Dan nanti ketika Mbak Nabila itu mulai mungkin sering oh iya saya sudah janji tuh sama dengan membuat itu kesepakatan bersama bagaimana nanti biar saya itu bisa berubah seperti itu. Terima kasih Mbak. Nah, Mbak Nabila sudah menyampaikan permasalahannya, kita sama-sama selesaikan permasalahannya, gitu ya. Terus bagaimana perasaan Mbak Nabila saat ini setelah mengikuti rangkaian kegiatan konseling? Alhamdulillah senang sekali berharga karena masalahnya sudah terselesaikan. Baik, selesaikan karena apa tadi? Karena membuat jadwal ketika malam hari biar menjadi lebih disiplin dan tertata. Mungkin bagaimana Mbak Nabila perasaannya tadi sudah lega ya, perasaannya sudah lega, perasaannya sudah lega. Terus ini apa mungkin yang menjadi keinginan Mbak Nabila itu bisa nggak itu dimiliki atau Mbak Nabila ya perasaan itu siang ya sudah selesai masalahnya. Di samping itu ada lagi nggak selain perasaan senang? Ya lega, juga saya pengen sekali bisa manajemen waktu, jadi saya akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi kegiatan ini tentunya ini sudah kegiatan di mama kita sudah memasuki di kegiatan penutup sudah cerita ya itu dan tadi Mbak Nabila sudah menyampaikan permasalahan tadi ya tadi Mbak Nabila sudah menyampaikan permasalahan Mbak Nabila. Masalahnya adalah Mbak Nabila tidak bisa mengatur waktu, dia sering terlambat gitu ya, melakukannya kesiangan, kadang beberapa sekali kusang-kusung gitu karena harus buru-buru sampai sekolah, tapi kenyataannya sampai di sekolah masih terlambat, sering ditegur oleh guru baik terdekat maupun wali. Itu tadi diskusi secara bersama bisa diambil kesimpulan bahwa nanti tentunya Mbak Nabila kurang bisa memanage waktu. Dan biar bisa memanage waktu dengan lebih efektif, maka melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi prioritas. Artinya adalah kegiatan-kegiatan yang penting, nah, yang penting diutamakan. Yang penting itu memang harus didahulukan. Supaya apa? Kegiatan-kegiatan yang didahulukan agar sesuai dengan apa yang kita targetkan atau kita inginkan. Seperti itu. Nah, di samping memprioritaskan semua kegiatan-kegiatan, tentunya juga diiringi dengan kita biar itu bisa berjalan dengan lancar dan lurus, membaca jadwal kecil, mungkin buku kecil atau apa di diary atau di sticky note. Setiap malam membuat jadwal besok apa sih yang harus saya lakukan dari jam sekian sampai kita kalau tidur lagi, sehingga apapun yang kita lakukan itu apa sesuai. Kalau sesuai akhirnya apa, kita bisa disiplin karena itu sangat penting sekali. Disiplin waktu itu sangat penting sekali. Bahkan nanti ketika kita itu bekerja ya, nanti kan Mbak Nabila tentunya setelah lulus mau kuliah bisa, mau bekerja bisa, dan itu juga manajemen waktu itu sangat penting sekali. Ketika kuliah dengan tugas lebih banyak, semakin padat gitu ya. Begitu juga dengan bekerja. Nah, itu manajemen
sangat penting sekali. Dan tadi Mbak sudah mulai tayang video gitu ya, tayang video tentang manajemen waktu. Artinya Mbak sudah ada pemahaman di situ. Nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengenai dengan sebaik-baiknya selalu. Dan bagaimana mungkin bagaimana bisa dikunjungi apabila dapat hari ini. Saya harus membuat jadwal ketika malam hari, harus lebih disiplin, lebih mengutamakan hal-hal yang penting, tidak selalu main HP, waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya bekerja. Jadi nanti kalau bisa dilakukan secepatnya, insya Allah nanti bisa. Saya juga nanti bisa loh ya, Mbak Nabi itu pintar loh ya, bisa evaluasi dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau ini ada yang bisa dibuat dulu. Ya, sesi. Semoga Mbak Nabila apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi Mbak Nabila sampaikan, apa yang tadi menjadi harapan Mbak Nabila, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti Bu Arif akan memantau Mbak Nabila ya selama 2 minggu. Oke. Jadi nanti Mbak Nabila itu di situ. Nah, misalkan nanti Mbak Nabila di tengah perjalanan ya, Mbak Nabila mengalami kesulitan, misalkan kesulitan mungkin bagaimana sih, saya sudah masih kesulitan lagi membagi waktu gitu ya, silakan menghubungi gitu ya, mau nanti di WA, mau datang langsung, nggak masalah, buka siap untuk menerima Mbak Nabila. Dan hari ini sudah luar biasa sekali Mbak Nabila menceritakan semua permasalahan Mbak Nabila ya. Jangan khawatir, itu disimpan untuk kita, untuk Anda juga untuk ya itu, dan tidak mungkin cerita ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terjadi dengan baik. Nah, karena kita hari ini sudah mengikuti kegiatan konseling ini, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, dan sama-sama kita juga kegiatan ini dimudahkan ya. Sama-sama kita berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, Mbak Nabila, terima kasih sekali sudah datang ke sini dengan semua dengan senang hati ya. Nanti di sini hati-hati, tidak sampai ya, semoga nanti bisa menjadi